Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawarah, salah satu staf dosen yang berdedikasi di Universitas For The Cook Bukit Tinggi. Saya dosen fisioterapi dengan pengembangan mata kuliah, salah satunya adalah terapi manipulasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajar, yang diantaranya itu adalah terapi manipulasi. Nah, di sini terapi manipulasi merupakan mata kuliah yang konsentrasinya pada terapi fisik dengan bobot SKS, totalnya ada 3, yang terdiri dari 1 teori dan 2 praktek. Mata kuliah ini mengkaji anatomi, patologi, kinesiologi, dan biomekanik, meliputi osteokinematik, atrokinematik, secara segmental dan total, di mana sangat erat kaitannya dengan mata kuliah biomekanik dan anatomi. Dalam pelaksanaannya akan membahas mulai dari asesmen dan mengkaji kondisi-kondisi patologis yang berada pada ekstremitas atas dan bawah, hingga cara interpretasi pelaksanaan teknik-teknik manipulatif yang akan dilakukan sesuai dengan dosis dan nanti akan dievaluasi terhadap tindakan yang diberikan. Capaian pembelajaran S6, bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. S12, memiliki sikap menghormati hak privasi pasien, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien. Menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan fisioterapi yang diberikan, serta bertanggung jawab atas rahasia dan kemampuan informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. P1, konsep teoritis anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi, patofisiologinya berhubungan dengan gerak dan fungsi. P3, konsep umum, prinsip, teknik dan pengetahuan personal lengkap. P4C, penyuluhan kesehatan berupa promotif dan preventif yang berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi. KK1, mengidentifikasi gerak dan fungsi dengan melakukan asesmen meliputi komunikasi awal dengan klien atau anamnes, menerjemahkan keinginan klien dan pemeriksaan fisioterapi, serta menyimpulkan hasil asesmen fisioterapi dalam bentuk diagnosis fisioterapi. KK2, mampu membuat perencanaan tindakan fisioterapi, memilih metode tindakan berupa intervensi yang sesuai dengan hasil asesmen berdasarkan standar pelayanan fisioterapi dan International Classification Functional and Disability atau ICF. KK9, mampu melakukan kegiatan promotif, preventif kesehatan berhubungan dengan menurunkan gangguan gerakan fungsi pada pasien. CPMK sub mata kuliah yang pertama itu fokusnya terhadap konsep teoritis anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi, patofisiologi yang berhubungan dengan gerak dan fungsi. Kemudian penyuluhan kesehatan berupa promotif dan preventif yang berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi. Untuk sub CPMK 2 sampai 14, CPMK-nya terdiri dari yang pertama memiliki sikap menghormati hak privasi pasien, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien. Menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan fisioterapi yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, konsep teoritis anatomis, fisiologi, biomekanik, patologi, patofisiologi berhubungan dengan gerak dan fungsi
Yang ketiga, konsep umum prinsip teknik pengetahuan operasional secara lengkap, mampu melakukan tindakan fisioterapi dengan teknik yang tepat kepada individu, keluarga, dan kelompok dengan menjamin keselamatan pasien sesuai dengan prosedur operasional yang baku atau POB dan standar pelayanan fisioterapi. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi masalah gerak dan fungsi dengan melakukan asesmen meliputi komunikasi awal dengan klien dari anamnesis, menerjemahkan keinginan klien, dan pemeriksaan fisioterapi serta menyimpulkan hasil asesmen fisioterapi dalam bentuk diagnosis fisioterapi. Kemudian mampu melakukan kegiatan promotif, preventif, kegiatan berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi untuk menurunkan masalah gerak dan fungsi yang ada pada klien. Pokok pembahasannya untuk mata kuliah terapi manipulasi ini terdiri dari yang pertama itu dasar ilmu terapi manual dan manipulasi, kemudian konsep atau teknik dasar terapi manipulasi regio shoulder, terapi manipulasi regio elbow, terapi manipulasi regio wrist, terapi manipulasi regio carpo metacarpal, terapi manipulasi regio hip, terapi manipulasi regio knee, terapi manipulasi regio ankle, terapi manipulasi regio cervical thoracal, terapi manipulasi regio lumbal, terapi manipulasi regio sacropelvis, terapi manipulasi regio tempomandibular, dan terapi manipulasi regio clavikular. Untuk pustaka yang dipakai, kita menggunakan acuan dari David Mage Orthopedic Physical Assessment yang dikeluarkan oleh Sanders Company, kemudian G.D. Maitland untuk Vertebral Manipulation dengan edisi kelima yang diterbitkan di Melbourne, kemudian beberapa jurnal pendukung dengan diantaranya Effect of Deep Soft Tissue yang diteliti oleh Subdi Kiran tahun 2020, kemudian Assessment of Orthopedic Educational Research yang dipublish pada tahun 2018 oleh Freeman Taylor, kemudian Goyal Menu dengan judul Efficiency of Neuromobilization, Maitland Accessory Mobilization in Patient with Tennis Elbow pada tahun 2020. Untuk metode pembelajarannya sendiri kita bagi menjadi teoritis dan praktek. Secara teoritis, kita menggunakan prinsip SCL atau yang kita kenal dengan Student Center Learning dengan metode pendekatan diantaranya adalah Small Group Discussion, Discovery Learning, maupun Collaborative Learning, Cooperative Learning, sampai Problem-Based Learning yang dilakukan dalam proses tatap muka 2 kali 50 menit dan penugasan 2 kali 60 menit serta belajar mandiri 2 kali 60 menit. Untuk praktikum sendiri kita masih menggunakan SCL dengan praktik simulasi menggunakan pre-conference, kemudian post-conference yang dilanjutkan dengan small group discussion menggunakan laboratorium fisioterapi dan didukung dengan beberapa metode pendekatan berupa virtual synchronous learning dengan menggunakan media-media berupa Zoom, LMS, YouTube, bahkan rekaman video live synchronous jika memungkinkan. Kemudian praktik praktikum akan dibimbing oleh dosen pengampu dan laboran, di mana nanti dosen yang akan role play atau mendemonstrasikan terlebih dahulu. Kemudian kolaboratif asynchronous learning, nah ini untuk meningkatkan kemampuan praktek mandiri pada mahasiswa. Media pembelajaran yang akan digunakan, kita menggunakan 2 perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, di mana perangkat lunak didukung oleh layout atau PPT, video, Edmodo maupun drive penyimpanan atau email. Perangkat keras menggunakan LCD proyektor, laptop, papan tulis, dan spidol. Kriteria dan bentuk penilaian, karena di sini menggunakan teori dan praktek. Yang pertama itu adalah teori. Penilaian berdasarkan yang pertama itu adalah untuk mengkaji pemahaman kognitif. Tes dapat dilakukan dengan pilihan ganda maupun esai, kemudian akan digabung dengan tambahan tugas maupun seminar. Masing-masing rubrik nanti akan dilampirkan di akhir video.
Untuk penilaian praktek, bentuk penilaiannya adalah psikomotor dengan menggunakan instrumen daftar tilik, didukung dengan logbook. Beberapa contoh rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, penilaian rubrik deskriptif, presentasi kelompok, simulasi, dan sikap. Untuk mata kuliah ini demikianlah penjabarannya, dan nanti contoh-contoh rubrik akan ditampilkan di belakang video. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisioterapinya dong. Bergerak, bermanfaat, bermartabat. Oke, sehat selalu ya buat kalian. Karena kita juga mau belajar tentang, kalau sekarang sudah belajar tentang patologis. Gitu ya, patologis, tapi kita lebih ke intervensinya, manual terapi pada shoulder, ya, shoulder kompleks. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu sebelum Ibu masuk ke materi. Ada yang tahu apa saja kasus-kasus yang ada di shoulder, Bu? Itu ada salah satu contohnya, ada frozen shoulder, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya Nindi. Nah, kasus di shoulder itu salah satunya adalah frozen shoulder. Jadi sebelum kita bahas kasusnya, kita bahas dulu apa sih yang mau dibahas di sini tentang shoulder ya. Manual terapi pada shoulder kompleks. Nah, di sini ada bahasan tentang shoulder kompleks gitu ya. Shoulder kompleks itu yang namanya kompleks itu berarti banyak gitu ya. Banyaknya apa? Banyak gerakan. Nanti ujung-ujungnya ada banyak masalah. Gitu ya, karena dia kompleksnya itu. Kita baca yang pertama, shoulder pain banyak dijumpai dalam klinis dengan berbagai patologis dan metode penanganan fisioterapi pun bervariasi. Itu yang pertamanya. Salah satunya nanti kita akan manual dan manipulasi ya. Kemudian patologis ini menimbulkan shoulder. Nah, dapat kalau yang berhubungan dengan manipulasi itu lebih ke gangguan sendinya. Salah satunya itu adalah perlengketan sendi. Nah, jadi patologi salah satunya itu lebih kepada jaringan. Satu contohnya adalah patologinya di bagian persendian. Kita akan membahas tentang asesmennya, cara pemeriksaannya, gitu ya, sehingga nanti menghasilkan diagnosis dan menemukan patologis penyakitnya, gitu ya. Secara asesmen kita mulai dari anamnesis ya. Anamnesis mulai yang harus kalian cari tahu itu yang paling penting adalah kenapa nyeri bahunya itu muncul. Apa penyebabnya? Karena di bahu tidak hanya ada tulang saja, tidak hanya ada ligamen saja gitu ya. Kalau tidak seperti itu bukan berarti bukan shoulder kompleks namanya. Gitu ya. Di bahu itu ada ligamen, ada tendon, ada sendi, dan ada juga tulang serta otot pendukung gerakan. Gitu ya. Nah, jadi kalian kaji di sana nyeri bahu itu dihasilkan karena apa? Gitu ya. Mungkin karena nanti kalau pemeriksaan kalian tepat, nanti mungkin karena bursanya yang rusak. Gitu ya. Tandanya apa, Bu? Tandanya nanti ketika kalian melakukan gerakan abduksi, ada gerakan klik gitu ya, ada tertahan, tapi ketika kalian lakukan full ROM, nah itu bisa dilakukan ya, hanya saja pas waktu middle-nya gerakan abduksi tertahan, ketika dilanjutkan itu tidak bermasalah. Jadi pas pendiagnosaannya nanti sebenarnya dia full ROM gitu ya, tapi ada painful art di tengahnya, sehingga nanti dicurigai itu lebih ke bursanya yang rusak. Nah, itu salah satu contoh kalian mendiagnosis pada part anamnes. Kemudian setelah kalian lakukan anamnes,
kalian lakukan inspeksi. Ya, inspeksi ada dua. Ada inspeksi statis dan ada dinamis. Yang tahu inspeksi statis itu siapa? Ayo, angkat tangan. Bu, untuk inspeksi itu terbagi dua, Bu. Yang satu inspeksi statis sama inspeksi dinamis. Untuk inspeksi statis itu dilihat dari saat diam gitu, Bu. Sama inspeksi dinamis itu dilihat saat dia bergerak atau jalan gitu, Bu. Oke, Rahmi, jawabannya bagus sekali. Inspeksi statis itu adalah inspeksi ketika dilakukan saat diam. Nah, itu ya benar. Kemudian perbedaannya dengan dinamik itu adalah gerakan inspeksi yang dilakukan ketika segmentalnya shoulder itu digerakkan. Kalau saat dinamis gimana, Bu? Ya, kalian lakukanlah mungkin provokasi gerakan. Lakukan gerakan shoulder itu apa? Ada fleksi gitu ya. Nah, ketika fleksi shoulder, kalian perhatikan gerakannya, kalian perhatikan mimik wajahnya. Sekian materi dari Ibu, jadi Ibu perlu evaluasi gitu ya untuk menilai sampai mana kalian paham gitu ya. Ayo yang bisa menyimpulkan beberapa pendapat, berpendapat sekitar manual terapi pada shoulder complex, silakan ajukan tangan. Oke, Fahmi, silakan. Ya Bu, Silakan Fahmi. baik Bu, saya izin menyimpulkan. Setahu saya shoulder complex adalah masalah-masalah yang terjadi di bagian shoulder. Contoh kasusnya ada frozen shoulder, bursitis, dan juga beberapa kasus yang melibatkan shoulder lainnya. Ini bisa diakibatkan karena sering terjadinya mobilisasi ataupun banyak aktivitas yang menyebabkan gangguan pada shoulder. Dan di manipulasi ini kita lebih ke jaringan lunak untuk memperbaiki saraf-saraf yang ada di sana untuk memperbaiki mobilisasinya. Oke, bagus sekali Rahmi. Berarti apa yang Ibu sampaikan lebih kurang, walaupun tidak 100% diserap, lebih kurang sudah sampai tujuannya gitu ya. Jadi Ibu simpulkan ulang gitu ya untuk shoulder complex dan bagaimana intervensi manual dan manipulasinya. Nah, shoulder complex itu merupakan area shoulder gitu ya, anatominya shoulder, areanya shoulder yang di sana banyak terdapat jaringan-jaringan lunak gitu ya. Nah, sehingga nanti kita satukan dalam satu yang kompleks. Nah, ketika dia kompleks ini muncul nanti berbagai masalah patologis. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan banyak mobile. Kalau satu sendi banyak mobilenya itu, nah itu akan menyebabkan banyak patologis juga yang terjadi. Gitu ya, salah satunya tadi sudah Ibu simpulkan ya. Yang pertama ada frozen shoulder, kalau ketika semua jaringan lunak itu sudah terpatologis. Nah, semuanya frozen gitu ya, makanya frozen namanya bahu beku. Kemudian mungkin ada kerusakan bursa, kita sebut dengan bursitis, atau mungkin nanti tendinitis kalau kerusakan pada tendon, atau mungkin nanti ada cedera ligamen, atau hanya sekedar spasme otot yang paling ringan gitu ya kasusnya. Nah, untuk manual terapi ini kita lebih ke perlengketan sendi. Nah, otomatis nanti yang terjadi masalah itu adalah sendinya ya, sehingga nanti kalian perlu memanual dan manipulasi gerakan gitu ya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir perlengketan sendi tadi gitu. Jadi tadi sudah ada beberapa gerakan yang sudah Ibu bahas dan Ibu praktekkan juga, dan nanti minggu depan lagi kita praktekkan dengan role play ya di labor. Oke. Dan juga mungkin untuk teori hari ini Ibu lanjutkan demi untuk pemahaman kalian lagi, mungkin diskusi kelompok besar gitu ya antar kalian gitu ya. Nah, nanti bisa dilakukan di luar kelas. Jadi pengembangan ilmu tidak selalu ada di dalam kelas. Sekian dari Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.